Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurdianti Nalita Dewi, Vicky Ahlan Romdoni, Widya N. Arba, dan juga saya sendiri Wihdatul Umi. Di sini kami akan menjelaskan tentang rangkaian arus searah. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas 3 poin penting. Yang pertama ada hukum Kirchhoff, yang kedua ada rangkaian RC, dan yang ketiga ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Yang pertama adalah hukum Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff ini merupakan dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial atau yang kita sering sebut dengan tegangan, serta membahas tentang kekekalan muatan dan energi dalam suatu rangkaian listrik. Hukum ini diambil dari nama tokoh fisika dari Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff dan pertama kali dikenalkan pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff ini dijelaskan dalam dua macam, yakni hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini disebut juga dengan hukum rangkaian bercabang atau Kirchhoff-Coulomb Law yang mengatakan bahwa jumlah secara arus jabar arus listrik pada suatu titik cabang sama dengan 0, di mana yang dimaksud dengan titik cabang adalah pertemuan antara 3 titik atau lebih. Kalau kita perhatikan dalam gambar tersebut ada 5 arus listrik dengan I1 dan I2 arahnya mendekati titik percabangan, sedangkan I3, I4, dan I5 menjauhi titik percabangan. Katakanlah yang menuju titik percabangan adalah arus dengan tanda positif, sedangkan yang menjauhi titik percabangan adalah arus dengan tanda negatif. Maka jika dihubungkan dengan hukum 1 Kirchhoff, diperoleh persamaan sebagai berikut. I1 ditambah I2 dikurangi I3 dikurangi I4 dikurangi I5 sama dengan 0. Dari persamaan ini dapat kita katakan bahwa jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar, sehingga diperoleh persamaan 2, yakni I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Ada gambar rangkaian arus listrik sedemikian rupa yang disuruh untuk menentukan besar I3 dan I5. Yang pertama besar I3, tadi rumusnya adalah I masuk sama dengan I keluar. Nah, karena yang diketahui itu adalah I1-nya, maka kita menggunakan persamaan yang ada hubungannya dengan I1. Maka yang I1 itu adalah I masuknya, kemudian I2, I3, dan I4 adalah I keluar. Kemudian dihitung sedemikian rupa dan dapat diketahui bahwa I3 adalah 1,5 ampere. Kemudian untuk menentukan I5, kita dapat mengetahui bahwa I5 itu menjauhi titik percabangan. Nah, untuk mempermudah, maka besarnya I5 itu sama dengan besarnya I1, karena I1-nya masuk, I5-nya keluar, maka I5 besarnya adalah 3 ampere. Yang kedua adalah hukum 2 Kirchhoff, di mana hukum 2 Kirchhoff ini disebut dengan hukum tegangan atau Kirchhoff-Wilczek Law. Hukum ini mengatakan bahwa jumlah secara aljabar tegangan listrik dalam suatu rangkaian tertutup adalah 0, di mana yang dikatakan rangkaian tertutup adalah apabila suatu rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan dan hambatan dihubungkan dengan suatu penghantar sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, pengaplikasian hukum 2 Kirchhoff ini ada pada rangkaian tertutup atau yang sering kita kenal dengan istilah loop, baik rangkaian loop tunggal maupun dalam multi loop. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan loop ini ada beberapa aturan tertentu. Yang pertama adalah penentuan arah loop. Penentuannya adalah sembarang, namun akan lebih mudah jika arah loop ini searah dengan arus listrik. Arah loop ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan tanda positif atau negatif pada tegangan maupun resistansi. Yang kedua adalah penentuan arah arus, di mana penentuan arah arusnya juga sembarang, di mana arus yang searah dengan loop maka bernilai positif, sedangkan yang berlawanan dengan loop adalah arus dengan tanda negatif. Kemudian yang ketiga, GGL bernilai positif apabila kutub positif lebih dahulu dijumpai daripada kutub negatifnya yang mengikuti arah loop. Kemudian yang terakhir adalah
Dari akhir perhitungan didapatkan nilai arus listrik min. Ini menunjukkan bahwa penentuan arusnya itu salah, sehingga arus yang benar adalah arah yang sebaliknya. Jadi misalkan pada suatu soal itu jawaban akhirnya arus adalah min 3, maka yang benar itu arahnya berkebalikan dengan arah pemisalan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari hukum 2 Kirchhoff. Di sini kita disajikan suatu gambar dan kita harus menentukan kuat arus yang mengalir pada hambatan 1 ohm, 2,5 ohm dan juga 6 ohm. Untuk langkah pertama dalam mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus menggambarkan arah loop dan juga arah arus terlebih dahulu. Kemudian diperoleh seperti gambar berikut. Kemudian langsung saja berdasarkan hukum 1 Kirchhoff maka diperoleh satu persamaan, yaitu I1 plus I3 sama dengan I2. Kemudian berdasarkan hukum 2 Kirchhoff maka pada loop 1 didapatkan rumus sigma GGL atau sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0. Sigma GGL-nya yaitu min 4 karena di situ terlebih dahulu bertemu dengan kutub negatif, ditambah dengan 0,5 plus 0,5 plus 1, kemudian dikalikan I1 plus 6I2 sama dengan 0, dan diperoleh hasil 2I1 plus 6I2 sama dengan 4. Untuk menyederhanakannya dibagi 2 saja, yaitu menjadi I1 plus 3I2 sama dengan 2, atau I1 sama dengan 2 min 3I2. Ini merupakan persamaan yang kedua. Kemudian berdasarkan hukum 2 Kirchhoff maka pada loop 2 diperoleh rumus sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0. 2 min 6I2 min 2,5 plus 0,5 dikali I3 sama dengan 0. Kemudian hasilnya 6I2 plus 3I3 sama dengan 2. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Kemudian langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan dan mengeliminasi antara persamaan 1, 2, dan 3. Maka diperoleh I1 sama dengan 0,68 ampere, I2 0,44 ampere, I3 min 1,92 ampere. Sebagai catatan, tanda negatif pada I3 menandakan bahwa arah arus yang sebenarnya berlawanan dengan arah arus pemisalan. Kemudian yang selanjutnya adalah rangkaian RC. Rangkaian RC merupakan rangkaian yang terdiri dari hambatan R dan kapasitor C yang terhubung dengan sumber DC disebut dengan rangkaian RC. Ada 2 proses dalam rangkaian RC, pelepasan dan juga pengisian muatan. Pada rangkaian RC terdapat arus transien yang terjadi karena kapasitor membutuhkan waktu untuk memenuhi dirinya dengan muatan, dan sebaliknya juga terjadi dalam pengosongan dirinya dengan muatan. Terdapat berbagai alasan digunakan rangkaian RC ini, yaitu salah satunya adalah rugi daya yang lebih kecil pada kapasitor, biaya yang lebih murah, dan terutama ukuran fisik yang lebih kecil dan ringan, di mana kedua hal ini sangat penting bagi aplikasi-aplikasi rangkaian terpadu IC. Kemudian yang pertama adalah arus transien dalam rangkaian RC. Sampai saat ini kita belum mengetahui apa yang terjadi jika arus listrik DC dihubungkan dengan sebuah kapasitor. Jika kita buat rangkaian RC seperti pada gambar di bawah ini, dapat dilihat ya, menurut hukum Kirchhoff dalam rangkaian tersebut berlaku min VC sama dengan I kali R min E. Kemudian min VC sama dengan min Q T per C sama dengan I kali R min E. Apabila diturunkan terhadap waktu, maka min 1 per C kali
dq per dt sama dengan R di per dt min 0. Min 1 per C kali I sama dengan R di per dt. Dan di per I sama dengan min 1 per RC dt. Len IT sama dengan min T per RC plus B. IT sama dengan E pangkat min T per RC plus B sama dengan E pangkat B kali E pangkat min T per RC. Seperti yang akan kita lihat nanti, konstanta EB ini adalah arus awal atau arus pada T sama dengan 0, sehingga didapatkan IT sama dengan I0 kali E pangkat min T per RC. Ini merupakan persamaan 6. Di sini saya menamakan persamaan 6. Dengan I0 merupakan arus maksimum yang nilainya menurut hukum Ohm adalah E per R. Persamaan terakhir ini menggambarkan bagaimana perilaku arus listrik jika dalam rangkaian terdapat kapasitor semakin lama, arus akan semakin kecil. Proses ini disebut dengan proses transien atau sementara. Proses penurunan kuat arus ini terlihat jika kita sketsa dalam kurva berikut ini. Dapat dilihat kurvanya. Arus transien terjadi karena kapasitor membutuhkan waktu untuk memenuhi dirinya dengan muatan, dan juga sebaliknya terjadi dalam proses pengosongan dirinya dari muatan. Terdapat dua proses yang terjadi pada kapasitor dalam rangkaian RC ini, yaitu pengisian muatan dan pengosongan muatan. Dua, pengosongan muatan listrik dalam kapasitor. Misalkan kapasitor pada awalnya dengan menggunakan baterai telah terisi penuh oleh muatan. Kemudian baterai dilepas, sehingga peroleh rangkaian di bawah ini. Pada saat awal kapasitor kita anggap terisi muatan penuh, maka ketika saklar kita hubungkan akan terdapat arus awal sebesar pada rangkaian sebesar I0 sama dengan V per R kali 0, di mana V0 adalah tegangan atau beda potensial awal pada kapasitor yang bisa dituliskan sebagai Q per C, sehingga I0 sama dengan Q per RC kali 0. Menurut hukum Kirchhoff berlaku min V kapasitor sama dengan I kali R. Karena V sama dengan Q per C, maka min Q per C sama dengan R kali dQ per dt. dQ per Q sama dengan min 1 per RC kali dt. Jika kedua ruas diintegrasi, ingat bahwa nilai R dan C adalah konstanta. Jadi, integral dQ per Q sama dengan min 1 per RC integral dt. ln Q sama dengan min T per C T per RC plus A. Karena sifat L in X sama dengan A, X sama dengan E pangkat A, maka Q sama dengan CE pangkat min T per RC. Konstanta C adalah muatan pada T sama dengan 0, yakni pada saat saklar mulai dihubungkan, sehingga Q sama dengan Q0 E pangkat min T per RC, persamaan 7. Jika kita plot dalam grafik untuk hambatan R sama dengan 1 kilo ohm dan kapasitansi C sama dengan 1 M kali F dan muatan awal sebesar 60 kolom, maka akan kita peroleh hasil sebagai berikut. Gambar di atas menunjukkan pelepasan muatan yang ada di dalam kapasitor yang berjurang setiap saat secara eksponensial, maksudnya turun-temurun menurut kurva eksponen, hingga akhirnya pada T tak hingga sangat lama tidak ada muatan lagi dalam kapasitor. Jika persamaan 7 kita turunkan terhadap waktu,
maka akan kita peroleh kembali perilaku arus transien seperti pada persamaan 6 di atas. Jadi, dq per dt sama dengan Q0 kali D per dt kali E pangkat min T per RC. Min dq per dt sama dengan Q per RC kali E pangkat min T per RC. I sama dengan V0 per R kali E pangkat min T per RC. I sama dengan I0 kali E kali I0 kali E pangkat min T per RC. Persamaan terakhir ini disebut dengan arus transien yang secara grafik digambarkan pada gambar di atas tadi. Yang ketiga, pengisian muatan listrik dalam kapasitor. Kita juga bisa mengisi kapasitor dengan cara menghubungkan kapasitor pada sebuah sumber tegangan atau baterai dalam waktu tertentu sebagaimana gambar berikut. Jadi kapasitor pada saat awal T sama dengan 0, kita anggap kosong dari muatan listrik. Pada arus listrik pada awalnya seperti gambar di atas. Maka menurut hukum Kirchhoff berlaku E min IR min VC per 0 sama dengan 0. Dengan V merupakan beda potensial pada kapasitor. Karena V sama dengan Q per C, maka E kurang IR kurang Q per C sama dengan 0. Karena I sama dengan dq per dt, maka E kurang dq per dt kali R kurang Q per C sama dengan 0. E sama dengan dq per dt kali R tambah Q per C. Jika kita kalikan dengan C pada masing-masing ruas, maka EC sama dengan dq per dt kali RC plus Q. Kita susun persamaan di atas hingga memperoleh dq per EC kurang Q sama dengan dt per RC. Jika kita integrasi kedua ruas tersebut, maka integral dq per EC kurang Q sama dengan integral dt per RC. Min IN dikali EC kurang Q sama dengan T per RC plus B. Karena sifat L in X sama dengan A, X sama dengan E pangkat A, maka EC kurang Q sama dengan E pangkat B min B dikali E pangkat min T per RC. Kita sebut saja E pangkat min B sebagai A, maka Q sama dengan CE kurang AE pangkat min T per RC. Persamaan tersebut bisa kita sederhanakan dengan mengingat bahwa T sama dengan 0. Muatan Q haruslah 0. Sehingga 0 sama dengan CE kurang A sama dengan CE. Maka Q sama dengan CE dikali 1 kurang E dipangkat min T per RC. Nilai CE adalah nilai atau tidak lain muatan maksimum akhir dari kapasitor yang kita sebut sebagai Q maksimum. Q sama dengan Q maksimum dikali 1 kurang E pangkat min T per RC. Jadi ini adalah persamaan 8. Untuk E sama dengan 3 volt, R sama dengan 1 kilo ohm, dan C sama dengan 3 mF dihasilkan kurva pengisian kapasitor seperti gambar di bawah ini. Jadi gambar di atas tadi menunjukkan bahwa pada T sama dengan 0, muatan pada kapasitor adalah kosong dan kemudian terus-menerus bertambah hingga menuju tingkat maksimum. Pada saat tersebut, kapasitor akan memiliki polarisasi muatan yang berlawanan dengan baterai E. Jika kita ingin melihat perilaku arus listrik pada saat pengisian kapasitor, maka dengan menurunkan persamaan 8 terhadap waktu. Jadi, dq per dt sama dengan Q maksimum per RC dikali E pangkat min T per RC. I sama dengan E per R kali E pangkat min T per RC. Jadi I sama dengan I0 E kali I sama dengan I0 kali E pangkat min T per RC. Dari gambar di bawah yang tadi, di bawah ini terlihat bahwa setelah terisi muatan, kapasitor memiliki arah polarisasi positif ke negatif yang berlawanan dengan baterai.
Untuk materi selanjutnya yaitu ammeter, voltmeter, dan ohmmeter. Yang pertama untuk ammeter. Ammeter atau ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Satuan arus listrik adalah ampere. Jadi, hasil ukur yang ditunjukkan oleh ampermeter juga akan menghasilkan hasil berupa satuan ampere. Untuk cara kerja ampermeter yaitu sesuai dengan gaya Lorentz, yang mana gaya Lorentz-nya adalah gaya magnetis. Arus listrik yang mengalir pada kumparan yang diselimuti oleh medan magnet akan menimbulkan gaya Lorentz yang dapat menggerakkan jarum ampermeter. Semakin besar arus yang mengalir, maka akan semakin besar pula simpangannya. Yang selanjutnya cara penggunaan ampermeter. Ampermeter haruslah digunakan untuk mengukur rangkaian tertutup. Kemudian cara pemasangannya dipasang secara seri atau berderet dengan beban. Setelah ampermeter dihubungkan dengan beban, maka jarum penunjuk akan menunjukkan pada ampermeter suatu angka yang dimana hal tersebut merupakan hasil pengukuran yang didapat. Yang kedua adalah voltmeter. Voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan listrik. Voltmeter memiliki kemampuan mengukur tegangan sampai batas tertentu yang biasa disebut dengan batas ukur atau BU. Namun, tegangan yang diukur dapat lebih besar dari batas ukur voltmeter. Agar dapat mengukur, maka voltmeter tersebut harus dipasangkan resistensi secara seri. Dengan dipasangkan resistensi ini berarti tegangan akan terbagi dua, yaitu tegangan pada resistensi muka dan tegangan pada voltmeter. Untuk resistensi muka dapat dibuktikan dengan rumus yaitu RF sama dengan dalam kurung N dikurang 1 dikali RV, dan N kecil sama dengan V besar per V besar V kecil, dengan keterangan RF sama dengan resistansi muka dengan satuan ohm, RV sama dengan resistansi voltmeter dengan satuan ohm, N kecil sama dengan kelipatan kenaikan atau batas ukur, V besar sama dengan tegangan yang diukur dengan satuan volt, V besar dan V kecil sama dengan tegangan maksimum yang diukur dengan satuan volt. Ada bermacam-macam bentuk voltmeter. Secara garis besar ada dua bentuk atau dua macam jika ditinjau dari tampilan pengukurannya, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Untuk yang pertama, voltmeter analog, yaitu sinyal listrik diubah ke dalam tegangan, kemudian ditampilkan melalui penyimpanan jarum, yang mana pada voltmeter analog ini memiliki komponen menggunakan elektromagnet dan jarum. Jika memiliki tegangan besar, maka arus yang melewati kumparan juga besar, sehingga jarum yang menyimpang juga besar. Jika tegangannya kecil, maka penyimpangan jarum juga kecil. Untuk yang kedua, voltmeter digital, yang mana memiliki prinsip kerja sinyal listrik yang diubah ke dalam tegangan, kemudian ditampilkan ke dalam melalui layar LCD. Yang ketiga adalah ohmmeter. Ohmmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik pada rangkaian tertutup atau daya untuk menahan arus listrik pada sebuah konduktor. Ohmmeter juga dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur resistansi. Dalam pengukuran resistansi menggunakan kedua probe yang digenggam, maka kita akan mendapatkan hasil pengukuran kira-kira 1 juta ohm, yang mana probe itu adalah sebuah mesin yang mengambil atau menggunakan radar serta instrumen lainnya untuk mengumpulkan info.
Jika kita merenggangkan genggaman pada kedua probe, maka resistansinya akan bertambah besar. Dan jika kita menggenggam erat kedua probe, maka ohmmeter akan menunjukkan resistansi yang lebih kecil. Ohmmeter terbagi menjadi dua jenis, yaitu ohmmeter analog dan ohmmeter digital. Untuk yang pertama, ohmmeter analog. Jenis ohmmeter analog ini lebih banyak dipakai oleh para teknisi karena lebih mudah untuk dibaca. Hasil pengukuran hambatan listrik yang ditunjukkan dengan jarum. Meskipun lebih mudah dibaca, alat ini memiliki kelemahan pada akurasi atau tingkat keakuratan. Butuh ketelitian tingkat tinggi untuk bisa membaca hasil pengukuran yang tepat dengan alat kecil ohmmeter analog ini. Untuk yang kedua, ohmmeter digital. Ohmmeter digital adalah alat yang menunjukkan hasil pengukuran dalam bentuk digit atau angka yang lebih akurat dan detail daripada ohmmeter analog sebelumnya. Bahkan alat ini dapat menampilkan hasil pengukuran hingga 2 angka di belakang koma. Sayangnya, ohmmeter digital dijual dengan harga yang lebih tinggi sehingga kurang terjangkau oleh sebagian kalangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.